Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Semoga anugerah dan damai Kristus menyertai kita senantiasa. Kita berjumpa kembali melalui acara Renungan Pagi edisi 8 Desember 2021. Bacaan kita pagi ini dari Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25 demikian. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Allah mendengar seruanku. Saudara-saudaraku, apa yang biasa dilakukan manusia pada saat mengalami penderitaan? Menangis? Ya, pasti. Mengeluh? Ya. Mengerang? Juga ya. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini menjelaskan keadaan orang Israel yang tidak juga membaik. Setelah kematian Firaun, ternyata penderitaan orang Israel belum juga berhenti, sebab raja yang menggantikannya meneruskan perbudakan dan perharbaan kepada orang-orang Israel, sehingga orang Israel harus mengeluh dan mengerang. Dalam saat itulah mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bahkan dikatakan bukan hanya berseru tetapi berteriak minta tolong pada Tuhan. Ayat 23 bacaan kita di sana dikatakan lama sesudah itu. Yang dimaksudkan adalah 40 tahun setelah Musa meninggalkan istana dan tinggal di Midian bersama mertuanya Yitro. Setelah penindasan bertahun-tahun, umat Israel mulai berseru minta pertolongan kepada Allah. Ketika mereka berpaling kepada Tuhan, Allah juga ternyata memberikan perhatian kepada mereka. Penderitaan membuat mereka semakin kuat berseru-seru kepada Tuhan. Erangan mereka sampai di telinga Allah. Sebelum waktu itu, banyak yang telah menjadi bagian dari penyembah berhala di Mesir dan mungkin sekali telah melupakan Tuhan. Dan penderitaan penyiksaan yang semakin berat membuat mereka semakin berseru meminta pertolongan kepada Tuhan, sebab ternyata dewa-dewa itu tak dapat membebaskan dan memberikan pertolongan kepada mereka. Allah mengingat, ini tidak berarti bahwa tadinya ia lupa. Allah memperhatikan orang Israel, ini juga tidak berarti bahwa tadinya ia tidak memperhatikan. Ini semua meninjau Allah dari sudut pandang manusia, bahwa Allah dari semula mengerti, Allah dari semula memperhatikan Israel. Jelas bisa terlihat bagaimana perlindungan Allah kepada Musa yang akan dia pilih dan akan dipakai untuk menyelamatkannya dari perhambaan itu. Panggilan Musa akan kita dengarkan pada renungan besok pagi. Doa mereka didengar karena sesuai dengan janji Allah kepada Abraham. Ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkannya dengan mengingat perjanjiannya kepada leluhur mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan dari teks ini kita belajar bahwa Allah mendengar setiap permohonan dan seruan umat-umatnya yang sedang dalam penderitaan, yang sedang dalam penindasan, yang sedang dalam pergumulan hebat. Kita boleh saja berdoa dan minta sesuatu kepada Tuhan, bahkan mungkin yang tidak dijanjikan oleh Allah. Tetapi ingat, doa seperti ini belum tentu dikabulkan. Tetapi kalau kita meminta sesuai dengan janji Tuhan, maka Allah pasti mengabulkannya. Mazmur 18 ayat 6 mengatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita datang padanya dengan berseru-seru untuk setiap pergumulan kita. Pasti bahwa apa yang kita
serukan, apa yang kita doakan akan didengar olehnya. Hanya saja pastikan bahwa apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Allah. Apakah yang sedang kita hadapi sekarang? Adakah pergumulan berat, saudaraku? Berserulah pada Tuhan, berteriaklah pada Tuhan. Inilah kehendaknya bagi kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, segala pergumulan kita kepadanya, sebab Ia yang memelihara kita. Tuhan Yesus sendiri menawarkan dirinya, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Saudara, ini janjinya, ini jaminannya, bahwa Ia pasti mendengarkan setiap seruan-seruan kita. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pagi ini yang kami boleh dengar sebelum kami beraktivitas. Tolonglah kami ya Tuhan untuk mengingat tidak ada jalan lain yang kami perlukan ketika kami menghadapi persoalan-persoalan hidup adalah di dalam Engkau saja. Sebab Allah pasti mendengarkan seruan-seruan umat-umat-Mu. Tuhan mengingatkan kami melalui teks yang kami baca pada pagi ini dari firman-Mu, bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang maha kasih. Setiap seruan umat-umat-Mu akan Engkau jawab dan Engkau dengar. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami menghampiri Dikau pada pagi ini. Kami datang menyerahkan segenap hidup kami. Engkau yang mengetahui segala keadaan umat-umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi ini. Jika ada yang sedang dalam pergumulan karena sakit penyakit, jikalau ada yang sedang berduka, jikalau ada yang sedang tertekan oleh karena berbagai-bagai persoalan hidup, kami datang bersama-sama kepadamu Tuhan. Peluklah kami. Berilah kami kelegaan sesuai dengan janji-Mu, supaya kami dapat menikmati kasih setia-Mu yang baru di sepanjang hari ini, bahkan di hari-hari yang akan datang. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan kehidupan kami pada pagi ini untuk beraktivitas, dan kiranya kemurahan Tuhan selalu nyata pada kami. Dan biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal menyertai kami di sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.